Raden Mas Panji Sosrokartono, lahir di Jepara tanggal 10 April tahun 1877. Kakak kandung Raden Ajeng Kartini inilah yang menjadi sosok inspirator bagi sang adik untuk ikut berjuang sebagai tokoh emansipasi wanita Indonesia di masa pra-kemerdekaan Republik Indonesia. Seorang peneliti sejarah dari Leiden University Belanda, Harry Apoeze dalam bukunya, Di Negeri Penjajah, menyebutkan bahwa Sosrokartono adalah mahasiswa Indonesia pertama yang menuntut ilmu di negeri Belanda. Selain menguasai lebih dari 35 bahasa, dan seorang jurnalis ulung yang dipercaya oleh The New York Herald Tribune untuk meliput perundingan rahasia yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, Kartono juga seorang intelektual yang mudah diterima kalangan elit di Belanda, Belgia, Austria, dan bahkan Prancis. Ia berbicara dalam bahasa Inggris, Belanda, India, Cina, Jepang, Arab, Sanskerta, Rusia, Yunani, Latin. Bahkan ia juga pandai berbahasa Basken, atau Basque, suatu suku bangsa Spanyol, kata Muhammad Hatta dalam memoarnya. Dalam memoarnya tersebut Muhammad Hatta menambahkan, bahwa dengan gajinya sebagai wartawan di koran Amerika sebesar $1.250 di era Perang Dunia Pertama yang setara dengan $31.000 di era tahun 2020-an ini Sosrokartono bisa menjalani kehidupan mewah serba berkecukupan di Vienna, Eropa. Kesuksesannya sebagai wartawan koran ternama Amerika itu membuatnya dipercaya untuk meliput perundingan rahasia bilateral antara Perancis dan Jerman yang dilaksanakan di dalam gerbong kereta api di tengah hutan Compiègne, Perancis Selatan, dan dijaga ketat pada tanggal 11 November tahun 1918. Dialah wartawan pertama yang melaporkan hasil perundingan rahasia gencatan senjata Perang Dunia Pertama di The New York Herald Tribune. Perundingan ini mengakhiri Perang Dunia Pertama. Tak lama setelah Perang Dunia Pertama usai, kemampuan bahasa Sosrokartono juga mengantarnya menjadi kepala juru bahasa di Volkenbond, atau cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari tahun 1919 sampai dengan tahun 1921. Geram menyaksikan politik organisasi cikal bakal PBB itu, yang ia nilai tak netral, ia pun meninggalkan Jenewa, tempat Volkenbond bermarkas. Sosrokartono pindah ke Perancis dan masuk Universitas Sorbonne, mengambil jurusan psikometri dan psikoteknik. Ia tertarik mendalami psikologi setelah mendapat arahan dari seorang dokter di Jenewa, Swiss. Dokter itu sempat melihat Sosrokartono menyembuhkan seorang anak kerabatnya, yang berusia 12 tahun, yang tak sadarkan diri setelah terserang demam sangat tinggi, dan menyembuhkannya hanya dengan meletakkan telapak tangannya di dahi si anak. Sosrokartono tak lama kuliah di Sorbonne. Pada tahun 1921, pemerintah Prancis mengangkatnya sebagai pegawai tinggi dengan jabatan atas Kedutaan Besar Prancis di Den Haag. Setelah hampir 30 tahun berkelana di Eropa, ia pulang ke Indonesia pada tahun 1925, dan tinggal di Bandung. Namun karena selalu menolak tiap pekerjaan yang ditawarkan pemerintah kolonial, ia kemudian diwaspadai sebagai bukan orang sembarangan dan dicurigai sehingga difitnah oleh Belanda sebagai seorang komunis. Ini membuat Sosrokartono kesulitan mendapat pekerjaan, sehingga ia hidup dalam serba kekurangan. Kemudian Ki Hajar Dewantara menawari Sosrokartono mengajar di Taman Siswa, namun hanya beberapa tahun saja ia menjalani pengabdiannya itu. Hidupnya dipersulit oleh jaringan kolonial Snoek-Oorgroenje yang kemungkinan tersinggung ketika mendengar Sosrokartono mengucapkan ikrarnya. Sosrokartono tak ingin orang-orang yang tak bersalah ikut terkena getahnya. Sosrokartono kemudian mengubah upaya dan pergerakannya yaitu dengan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan mendirikan Balai Pengobatan Darus Salam di Bandung. Balai pengobatan ini melayani rakyat jelata secara gratis. Berbagai tokoh perjuangan pun banyak berdatangan untuk bergabung membantu, berguru dan bertukar pikiran. Di antaranya adalah Bung Karno untuk berdiskusi dan berguru kepada sosok yang berilmu dan bijaksana ini.
Tersebarnya berita mengenai balai pengobatan gratis ini meluas hingga ke pelosok Sumatera yang saat itu tengah dilanda berbagai wabah penyakit. Kehadiran balai pengobatan ini di Langkat Sumatera pada tahun 1931 ini terbukti menyembuhkan berbagai penyakit. Cara pengobatan Sosrokartono yang menggunakan segelas air putih yang diberikan lantunan doa-doa ini menimbulkan kontroversi, dan oleh sebagian orang dianggap tidak ilmiah. Cara pengobatan yang diwariskan lewat para wali dan diturunkan dari ilmu kenabian ini tak bisa mereka pahami. Namun beberapa dekade kemudian, seorang profesor dari Jepang, Masaru Emoto dari Hado Institute Tokyo, Jepang, membuktikan keilmiahan metode tersebut melalui bukunya, The Hidden Message in Water, tahun 2003 menjelaskan keilmiahan metode penyembuhan melalui metode air putih tersebut. Setelah melewati berbagai pengalaman dan kejadian penting era pra-kemerdekaan, pada tanggal 8 Februari 1952 sang jenius, guru spiritual Bung Karno dan inspirator bagi adiknya Raden Ajeng Kartini ini pun wafat dalam usia 74 tahun setelah berjuang melawan kelumpuhan dan kesendiriannya.